saudara-saudari yang dirahmati Allah, dengan tema berbakti kepada orang tua sepanjang masa. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbaktinya kita kepada ayah dan bunda kita tidaklah semasa hidup mereka saja, tetapi berbakti kita kepada ayah bunda kita sampai mereka telah meninggal dunia pun kita mesti berbuat baik, berbakti kepada ayah dan bunda kita. Apatah lagi mereka telah meninggal dunia, mereka ingin doa-doa dari anaknya, mereka ingin dari sedekah-sedekah anaknya untuk mereka. Mereka ingin anak-anaknya bermohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Pernah sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma?" Ya Rasulullah, orang tuaku telah meninggal dunia. Apakah ada kewajiban kami berbakti kepada mereka yang telah meninggal dunia? Apa kata Nabi? Qala na'am. Masih ada, kata Nabi. Khisalun arba. Ada 4 perkara kewajiban kalian berbakti kepada orang tua kalian yang telah meninggal dunia. Kata Nabi yang pertama, ad-du'a ulahuma. Engkau doakan kedua orang tuamu yang telah meninggal dunia. Alhamdulillah pada malam hari ini anaknya telah mendoakan ibu bapaknya. Bukan hanya hajat malam ini saja, setiap selepas kita salat jangan lupa doakan ayah dan bunda kita yang telah meninggal dunia. Bayangkanlah hai kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita dalam rahim saja, ibu dan ayah kita tak henti-hentinya mendoakan kita agar kita selamat dilahirkan, agar sehat, sempurna anggota badannya. Begitu juga belum kita jadi janin, mereka sudah berharap mendapatkan keturunan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Terkadang orang tua kita lambat mendapatkan keturunan. Kadang-kadang dibully oleh kawannya di kantor. Kadang-kadang dibully oleh orang tua kita tuh di tempat dia kerja. Udah berapa bulan belum juga dapat hasil. Ada kawannya baru 1 bulan menjadi. Pak, ini enggak. Bagaimana mereka risinya dengan omongan orang, mereka berharap mendapatkan anaknya. Anak adalah harta, Pak. Kalau tak punya anak, harta tidak berharga rasanya. Bapak berapa orang anak? Kedua. Dari istri pertama? Seorangnya. Seorangnya, Pak. Oh, seorangnya. Kalau yang sikat 2 boleh. Apa anak? 5. Nan bulan boleh enggak? Hah? Induk ditambah. Ya. Nah, orang tua kita mendoakan kita sampai kita lahir. Dia berdoa agar anaknya pandai sekolah, pinter, SD, SMP, SMA. Udah sampai kuliah, udah tamat kuliah, orang tua tak berhenti berdoa agar anaknya dapat pekerjaan. Berhenti, Pak? Tidak. Sampai anaknya dapat pekerjaan, orang tua tak berhenti berdoa agar anaknya dapat pasangan. Itu masih muda, Pak? Masih muda? Oh, baru setahun nikahnya. Enak. Sampai dia berdoa kepada Allah, diberi kesempatan melihat menantunya. Dapat melihat anak menantunya pesta. Orang tua kita berdoa sampai dia dapat momongan cucu. Ya enggak? Berdoa mereka orang tua kita.
Sampai cucunya dewasa, kalau bisa dia berdoa panjang umur dapat melihat cucunya beralek. Iya Pak. Adakah kita terpikir kayak gitu Pak? Dan meninggal orang tua kita, kita lupa segalanya. Apalagi tak ada ditinggalkan harta Ustaz. Kita ini adalah harta mereka Pak. Enak. Kalau Pak bosu yang kawan lama yang di pasar, berapa ekor kerbau ditanya enggak? Berapa orang anaknya? Kalau tua ketik berapa orang cucu? Enak. Enggak berapa kandang ayam tuh nyong era. Berapa hektar sawit? Nah itu. Kalau teman lama kita tidak lama tidak jumpanya, pasti ditanyakan berapa orang pasukan, berapa orang cucu. Kalau enak, itu tanyanya. Tidak berapa hektar sawit. Itu dulu. Berarti anak adalah harta yang terindah. Yang kedua, sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, selain itu apa ya Rasul? Wa istighfaru lahuma. Engkau minta ampun kepada Allah untuk kedua orang tuamu. Bukan hanya istighfar untuk kita Pak, tapi istighfar kita untuk orang tua kita. Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir laha. Minta ampun kepada Allah agar orang tua kita diampuni oleh Allah. Terkadang karena ingin anaknya makan, rela mereka lambat sholat. Terkadang tidak sholat. Dulu datuk-datuk kita pergi ke hutan, enggak? Bukan kayak gini jalannya, aspalnya. Iya Pak. Nah kalau gini mewah. Nyawa mereka korbankan. Ayah kita tuh manjat tower, sonang loh Pak, tower. Nggak sonang. Ibu kita nyawanya dikorbankan antara persimpangan hidup atau mati ketika kita dilahirkan. Nah, marilah kita doakan dan istighfarkan ayah kita, ibunda kita. Minta ampun kepada Allah agar dosa-dosanya diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa infazu ahdihima, tunaikan janji-janjinya. Kalau dulu orang tua kita berniat pergi haji, belum kesampaian, apa kata orang tua kita? Kalau kalian berrezeki nanti hajikan mak, hajikan ayah. Maka kalau ada kita rezeki kita, umrohkan mereka, hajikan mereka. Kalau ada utang-utangnya, tunaikan, bayar. Kita aja dulu sekolah, mungkin orang tua kita berutang sana sini. Kalau pesta kita dulu, mungkin orang tua kita menggadaikan sawah, menggadaikan ini. Pokok anaknya pesta, pokok anaknya beralek. Iya Pak. Nah kita gimana? Kalau balik ke dulu, enggak kena dulu enggak. Nah, tunaikan janji-janjinya. Kalau ada utang piutangnya, bayar. Kalau ada puasanya yang tertinggal, qadha atau fidyah, difidyakan oleh anak-anaknya. Nah, ini anak 10 orang kan, tinggal puasa orang tuanya 30 hari. Bagilah fidyahnya kan. Enggak payah. Enggak. 15 kali makan. 3 kali makan berapa lah ya? Enggak banyak. Nah, bagi sama keluarganya. Ada orang tua diopor sana sini. Orang tua ayah masih hidup, ibu masih hidup, tapi udah bercerai. Nah, ibu, kakak itu yang rawat. Ayah sama ini. Apa namanya Pak? Bapisa ya mak ya. Jangan sampai orang tua kita bercerai walaupun belum bercerai tapi anak-anaknya tidak bisa rawatnya. Masukkan ke panti jompo, berdosa. Walaupun di panti jompo dirawat orang, berdosa kita. Ibu dan ayah kita tak tega memasukkan bapak dulu masuk panti. Ya enggak? Malu di kampung. Masuk mati anak kau. Malunya. Masa kita masukkan orang tua ke kita panti jompo? Kalau tak terawat orang tua kita, datangkan perawat di rumah. Ya Bang? Begitu.
Yang keempat, wasilaturrahimi, sambung silaturahim dengan keluarga ayah dan bunda kita. Ayah kita meninggal, punya keluarga, sambung. Ibu kita meninggal, punya saudara, sambung dengan kakak beradik ibu kita, anak ponaan ibu kita, itu saudara kita. Di hadis yang lain, pernah sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, apa katanya? Inna ummi tuwaffiyat walam tusi. Ibuku ya Rasulullah telah meninggal dunia, namun ia tidak berwasiat. Afayan fa'uhuma an atasaddaqa anha. Apanya laki-laki tadi? Ya Rasulullah, inni ummi, sesungguhnya ibuku tuwaffiyat, meninggal dunia, walam tusi, tidak berpesan, tidak berwasiat. Afayan fa'uha an atasaddaqa anha, apakah bermanfaat kalau aku bersedekah kepadanya? Dia tidak berwasiat ya Rasulullah, dia tidak berpesan. Apa kata Nabi? Qala na'am, dia bermanfaat sedekah itu bagi orang tuamu. Bayangkanlah Pak, apalagi berwasiat. Sedangkan tidak berwasiat saja, kita berimpak, bersedekah atas nama orang tua sampai pahalanya. Apalagi orang tua kita berwasiat. Apa katanya? Hai anak-anak mama, anak emak, kalau kalian berrezeki nanti hajikan emak, sering-seringlah bersedekah, sering-seringlah berimpak. Kita ada rezeki, kita impakkan atas nama mereka. Ya enggak? Kita dulu di waktu kecil diakekahkan oleh mereka. Masa kita udah dewasa ini tidak bisa mengorbankan sekali orang tua kita? Ya Pak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya berbakti kepada orang tua sepanjang masa, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kita jalin hubungan kekerabatan dengan orang tua, saudara orang tua, tunaikan janji-janjinya, doakan mereka, minta ampun kepada Allah untuk mereka, dan berimpak atas nama mereka. Ini perlu kita ingat bapak-bapak, ibu-ibu, kewajiban berbakti kepada orang tua sepanjang masa, tidak ada batasnya. Selagi ada umur kita, namanya berbakti kepada orang tua wajib hukumnya. Itu dulu yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.